Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali para sahabat-sahabatku yang tersayang, dimanapun Anda berada, baik di dalam ataupun di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang babakan hawa nafsu yang pertama. Tentunya untuk mengikuti langkah atau jalan junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti langkah-langkah atau perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang zahir maupun yang batin. Karena junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk satu-satunya yang termulia di alam semesta ini. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok panutan, sosok yang wajib kita contoh, baik zahir maupun batinnya, agar sempurna zahir dan batinnya, agar sempurna jiwa dan raganya, agar sempurna syariat dan hakikatnya, agar kita semua termasuk di dalam golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua termasuk di dalam kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah, secara zahir batin. Meskipun tidak klop seperti contohnya, minimal kita berusaha mencontoh manusia yang termulia, agar kita termasuk di dalam golongan-golongan yang termulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji bagaimanakah kondisi kejiwaan, kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mayoritas kita selama ini
hanyalah sebatas mencontoh laku-lakunya dohir Kanjeng Nabi Muhammad saja. Sedangkan laku batiniah Kanjeng Nabi Muhammad yang sangat amat kita cintai tidak pernah kita ikuti selama ini, walaupun sebiji zarah. Mohon maaf, ini babakan batinianya, babakan kejiwaannya, babakan hatinya. Selama ini kita tidak mengikuti sebiji zarah pun. Kalau syariatnya kita mengikuti. Syariat Muhammad itu syariatnya kemanusiaannya. Namun Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Jadi seluruh syariat yang diperbuat oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan syariat pribadi Muhammad sendiri. Akan tetapi syariat yang diberlakukan atau yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanyalah syariatullah. Tanpa Allah, Kanjeng Nabi Muhammad juga tak ada. Tanpa hidup, diri kita pun tak ada. Jadi badan-badan manusia inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Ini babakan batiniahnya. Kalau babakan dohiriahnya ya tidak bisa ditiru. Kanjeng Nabi Muhammad ya Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia lain tak bisa mengikuti atau mencontoh secara keseluruhan seperti contohnya. Minimal kita berusaha mencontoh perilaku atau syariat yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini kita mengedepankan babakan batiniahnya, babakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita jauh sekali, kita sangat menyimpang sekali dari tatanan-tatanan batiniahnya, seperti contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah secara zahiriyah kita mencontoh, mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi secara batiniahnya, secara syariatnya kita ikut, secara batiniahnya, secara hakikatnya kita selama ini menyimpang jauh dari yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan sedikit demi sedikit penyimpangan-penyimpangan, ketersesatan-ketersesatan hati kita selama ini yang tidak pas, yang tidak sesuai, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan, kita kutip di dalam firman-Nya Allah di dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba perhatikan ayat ini. Seolah-olah ayat ini diperuntukkan hanya bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja. Muhammad, bukan kamu yang melempar, kata Allah, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, akan tetapi akulah yang membunuh. Jadi ayat-ayat ini bila dikembangkan, bila diluaskan, akan menjadi Muhammad, bukan kamu yang hidup, akulah yang hidup. Muhammad, bukan kamu yang duduk, akulah yang duduk. Muhammad, bukan kamu yang berdiri, akulah yang berdiri. Muhammad, bukan kamu yang makan, akulah yang memakankan. Muhammad, bukan kamu yang minum, akulah yang meminumkan. Karena dirimu, wahai Muhammad, butuh akan asupan-asupan makanan dan minum, dan aku tidak membutuhkan segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu membutuhkanku. Jadi Allah tidak butuh makan dan minum, akan tetapi Muhammadnya lah, akan tetapi kitalah yang butuh makan dan minum. Lalu dimakankanlah kita, diminumkanlah kita, dicukupilah kita, dipeliharalah kita, agar tetap lestari di dalam pagelaran alam semesta ini. Dan jadi bila diluaskan, Muhammad, bukan kamu yang bekerja, aku yang bekerja. Muhammad, bukan kamu yang naik motor, akulah yang naik motor. Muhammad, bukan kamu yang memasak, akulah yang memasak. Muhammad, bukan kamu yang melihat, akulah yang melihat. Muhammad, bukan kamu yang mendengar, akulah yang mendengar. Muhammad, bukan kamu yang berilmu, akulah yang berilmu. Muhammad, bukan kamu yang bercakap-cakap, akulah yang bercakap-cakap. Muhammad, bukan kamu yang kaya, akulah yang kaya. Dan sebagainya. Bila ayat ini diluaskan, dikembangkan, maka nyatalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah keadaan hati, itulah kesadaran jiwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap
Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi hati dan kondisinya seperti demikian di dalam bertuhan. Jadi selalu hati mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri Muhammadnya di hatinya. Hati selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya. Sehingga itulah yang dimaksud iman, itulah yang dimaksud Islam, dan itulah yang dimaksud ihsan. Akan tetapi selama ini coba kita tengok kondisi hati kita selama ini di dalam bertuhan. Sekali lagi coba tengok hati kita selama ini di dalam kita beragama dan bertuhan, dan dikala kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita selama ini. Perhatikanlah hati kita. Selama ini seolah-olah kitalah yang menjadi penguasanya hati. Seolah-olah selama ini kitalah yang menjadi rajanya hati. Dan seolah-olah kitalah selama ini yang menjadi penguasanya hati. Jadi kira-kira pas apa tidak dengan yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara hati, ini secara hakikatnya, karena dasar agama adalah awwaluddin ma'rifatullah, harus mengenal Allah dulu baru bisa berislam. Jika tanpa mengenal Allah dulu, tanpa iman dulu, tanpa tauhid dulu, maka keislaman hanyalah tersesat. Akan tersesat jauh jalannya di dalam syariat-syariat kemanusiaan kita selama ini, tanpa bertuhan, tanpa mengikuti jejak-jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara batiniyahnya. Maka dari itu sadarilah wahai sahabat-sahabatku tercinta, dimanapun kita berada, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri, sadarilah kita semua bahwa selama ini kedudukan kita, posisi kita bukan sebagai Muhammad Rasulullah. Kedudukan kita selama ini seolah-olah merajai, mentuhani, menghidupi hidup dan badan kita sendiri daripada bertuhankan Allah selama ini. Jadi selama ini kita bukan utusan Allah. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kita dituntut untuk mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi selama ini hati kita jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf yang saya sebutkan tadi utusan. Jadi kalau utusan secara lahiriah, utusan secara syariatnya tetaplah para nabi, para rasul, dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini sudah
ceritakan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Akan tetapi ungkapan utusan Allah di sini secara batiniahnya, secara kejiwaannya. Jadi selama ini kita seolah-olah hidup ini bukan diutus Allah. Seolah-olah kita selama ini hidup ini bukan dicipta oleh Allah. Seakan-akan selama ini kita hidup ini tidak dihidupi oleh Allah. Seakan-akan demikian selama ini. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini kita jauh dari contohnya. Karena apa? Karena di dalam hati kita lebih mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Karena selama ini kita lebih mengesahkan nama kita di hati kita daripada nama Tuhannya. Karena selama ini kita lebih menghudurkan hidup manusia kita daripada hayatullah di dalam hati kita. Berarti selama ini kan kita bukan Islam. Seperti Islamnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini babakan hati jiwa, bukan babakan lahir. Kalau babakan lahir, ya kita semua selama ini mengerjakan apa yang dituntunkan secara tohirianya, secara syariatnya. Yang dikaji di sini adalah kaji diri, kaji batiniah, kaji kejiwaannya. Jadi selama ini kita lebih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih mewujudkan diri kita sendiri. Kita lebih menghidupkan diri kita sendiri. Kita lebih mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita. Kita lebih menghudurkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita daripada menghudurkan, daripada mewujudkan, daripada dihidupi, daripada dikuasai oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta di antaranya yang meliputinya. Nah, berarti yang jadi Tuhan selama ini di hati kita kan bukan Allah. Bukan Allah. Yang kita tuhankan selama ini bukan Allah. Demi Allah bukan Allah. Seperti yang diajarkan, seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Jadi kita benahi masing-masing diri kita. Jadi jangan mengkaji orang lain, kajilah diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita sendiri. Jangan menyelamatkan orang lain dahulu bila diri kita saja belum selamat di sisi Allah. Jadi selama yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang hudur di hati kita bukan Allah,
karena Allah selama ini kita tiadakan kehudurannya, kita goibkan kewujudan kekuasaan di dalam hati kita, bagaimana mungkin kita mentuhankan Allah selama ini di dalam syariat-syariat yang kita kerjakan? Maka semuanya akan jatuh ke lembah linafsi, ke lembah hawa nafsu, ke lembah neraka, ke lembah dosa, yakni karena kita selama ini bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah, bahkan di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Coba rasakan, coba hayati, benar apa tidak yang kami ungkap dan kami paparkan ini. Bila memang benar, segeralah bertaubat. Bertaubat bersama. Bila benar paparan ini adanya sesuai dengan kondisi hati kita selama ini, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput, karena ajal itu tak tahu kapan datangnya. Entah esok, lusa, kita tak tahu. Bila kita tidak bergegas mengubah kondisi hati kita, maka bagaimana di dunia kita buta, maka di akhirat pun akan semakin buta. Maka tersesatlah jalannya menuju Tuhannya. Jadi sangatlah berat sekali ketika manusia di dunia ini tidak mengenal Tuhannya. Ketika di dunia ini manusia masih buta hatinya, maka di dalam akhiratnya pun semakin buta. Bahkan tersesat-sesat jalannya karena dibimbing dan dinasehati oleh iblis dan setan di hatinya. Karena iblis dan setan lebih ia pertuhankan di hati kita selama ini daripada mentuhankan Allah. Jadi marilah kita renungi, kita hayati kondisi hati kita selama ini. Sesuaikah dengan contoh yang dicontohkan dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batiniahnya, secara hati, secara jiwa, karena inilah yang pokok daripada syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan babakan ini di episode yang akan datang. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah ke jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.